Sebelum kami mulai tolong tekan like dan subscribe agar channel ini bisa berkembang, terima kasih. Rangkuman rilis dari IDF dari tanggal 16 hingga 18 Desember 2023. 1. Pasukan tim tempur Brigade 4 kemarin menggerebek deretan apartemen operasional di kawasan Han Yunis. Para pejuang menemukan di apartemen banyak senjata dan infrastruktur bawah tanah yang digunakan oleh Hamas. 2. Menyusul informasi mengenai militan Hamas yang bersembunyi di dalam sekolah, para pejuang tim tempur Brigade 401 dan Armada ke-13, di bawah komando Divisi 162, menggerebek sekolah Al-Ma'adzam in Allah dan Al-Farabi, tempat Hamas berada. Bersembunyi di lingkungan Rimal Kota Gaza kemarin. 3. Jet tempur Angkatan Udara baru-baru ini menyerang serangkaian sasaran organisasi kelompok Hizbullah, termasuk bangunan militer, posisi peluncuran, dan infrastruktur kelompok Hizbullah. Selain itu, dalam beberapa jam terakhir, sejumlah peluncuran dari wilayah Lebanon ke wilayah Israel terdeteksi. IDF menyerang dengan artileri di wilayah Lebanon. 4. Masih di tanggal yang sama, pejuang dari tim tempur Brigade 188 mengidentifikasi sebuah lubang di dekat sekolah di wilayah Syahjaya, dan di dalamnya ada seorang militan Hamas yang melepaskan tembakan ke arah pasukan tersebut. Para pejuang melepaskan tembakan dan melemparkan granat ke arah militan Hamas, membunuhnya dan menghancurkan porosnya. קוד 104 חיובי, אויב ודאי בתוך הפיר, זרקתי רימון, ככל הנראה הושמד, כרגע זורק עוד רימון. תן לשמש, קדם איתי, תן לי חיפוי לאחורה, קדם, תן, מעולה, עוד, עצור, חדל. 5. Tanggal 17 Desember 2023, pasukan IDF menyerang infrastruktur kelompok Hizbullah di Lebanon. Di saat yang sama terdeteksi sejumlah peluncuran dari wilayah Lebanon menuju wilayah Arab Aramsyah dan Sassa. Pasukan IDF menyerang sumber serangan dengan artileri dan sejumlah peluncuran roket dari wilayah Lebanon yang tidak melintasi wilayah Israel juga terdeteksi. Para pejuang brigade mengarahkan pesawat Angkatan Udara untuk menyerang poros pasukan Hamas. Formasi komando dan pesawat Angkatan Udara menghancurkan depot militer yang terletak di rumah seorang agen Hamas. Gudang ini merupakan titik persenjataan penting bagi pasukan Hamas di wilayah itu. 7. IDF terus beroperasi di jalur Gaza. Sekitar 200 sasaran telah diserang dalam satu hari terakhir. Para pejuang brigade pasukan terjun payung menggerebek sebuah apartemen operasional di daerah Syahjaya. Selama penggerebekan tersebut ditemukan senjata, muatan, cengkeraman, muatan dan granat. 8. IDF mengumumkan di media internasional bahwa sebagai bagian dari pertempuran di Jabalia, para pejuang tim tempur Brigade Nahal melakukan penggeledahan dan para pasukan berada di dalam kamar anak-anak yang terletak di atas ruang bawah tanah sekolah. Bangunan ini adalah sebuah terowongan operasional. 9. Sebuah pesawat dan helikopter tempur WFAU menyerang sejumlah infrastruktur teroris dan struktur militer organisasi teroris Hizbullah di Lebanon beberapa waktu lalu. Selain itu, sebuah pesawat berawak jarak jauh menyerang sel teroris yang diidentifikasi di wilayah Lebanon hari ini. Selain itu, sebuah pesawat dan tank menyerang senjata dan peralatan observasi organisasi teroris Hizbullah. 10. 18 Desember 2023, sebuah pesawat dan tank IDF beberapa waktu lalu menyerang pasukan teroris yang mencoba meluncurkan rudal anti-tank ke wilayah Israel di wilayah Livna. Selain itu, beberapa waktu lalu, peluncuran terdeteksi di sejumlah wilayah perbatasan Lebanon. IDF menyerang sumber penembakan. 11.
Kepala Staf Pejuang di Jalur Gaza, saya berharap kami memiliki kesempatan lain bagi para korban penculikan untuk datang kepada kami dan kami akan melakukan hal yang benar. Kepala Staf mengadakan penilaian situasi hari ini dengan para komandan dan pejuang Divisi 99 di Jalur Gaza. הייתה אתמול איזה התרעת נ"ט פה, נכון? התרעת נ"ט קיימת... תנו כל הזמן, תזוזו, תתחבלו. 12. Dokumentasi saudara Yahya Sinwar yaitu Muhammad Sinwar, pemimpin proyek pembangunan terowongan dan saudara laki-laki Yahya Sinwar, sedang mengendarai mobil di dalam terowongan. Dokumentasi tersebut disita selama operasi darat di Jalur Gaza dan menjalani ekstraksi intelijen oleh Divisi Intelijen. Sebuah jet tempur Angkatan Udara menyerang infrastruktur teroris organisasi teroris Hizbullah di wilayah Lebanon beberapa waktu lalu. Selain itu, sebuah pesawat Angkatan Udara menyerang pasukan teroris yang mencoba meluncurkan rudal anti-tank ke wilayah Israel di wilayah Yaron, 14. Dari kriminalisasi hingga penyerangan, lebih dari 100 ancaman udara digagalkan oleh Angkatan Udara dalam misi melindungi langit negara. Sejak awal pertempuran, sistem kendali dan sistem tempur Angkatan Udara mengidentifikasi ancaman jarak jauh dan target musuh. Selain itu, pesawat tempur pertahanan udara baru-baru ini mencegat sasaran udara mencurigakan yang melintasi wilayah Lebanon ke wilayah Israel. 16. Sebuah pesawat IDF baru-baru ini menyerang suatu daerah tempat peluncuran dilakukan ke arah wilayah Israel. Selain itu, pejuang IDF mengidentifikasi dan menyerang teroris hari ini di area yang diketahui milik organisasi teroris Hizbullah. Jet tempur Angkatan Udara baru-baru ini menyerang sejumlah sasaran organisasi teroris Hizbullah, di antaranya infrastruktur teroris, lokasi peluncuran, dan struktur militer. Selain itu, teroris meluncurkan rudal anti-tank ke arah kawasan Afifim beberapa waktu lalu. IDF menyerang dengan artileri di wilayah Lebanon, 17. Beberapa waktu lalu terdeteksi sejumlah rudal melintas dari wilayah Suriah menuju wilayah Israel dan jatuh di area terbuka. Peringatan area terbuka diaktifkan di aplikasi Homefront Command. Pasukan IDF menyerang dengan artileri sumber tembakan di wilayah Suriah dan tank IDF menyerang posisi militer tentara Suriah sebagai tanggapan atas peluncuran tersebut. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.